Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jiri Adu. Kali ini saya ingin berbagi renungan mengenai syukuran wisuda. Setiap kita bermimpi, rindu supaya kalau bisa kita bisa wisuda tepat waktu, mendapatkan nilai terbaik, bahkan mungkin cum laude. Setiap orang tua rindu supaya anak-anaknya berhasil sukses sampai pada strata 1 atau S1, diwisudakan. Nah, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan sebuah renungan bagi hamba-hamba Tuhan yang mungkin kebingungan untuk bisa mencari renungan ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan wisuda. Mungkin ini merupakan salah satu referensi video untuk Anda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu bahwa momen wisuda juga menjadi gerbang awal untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Setelah wisuda atau setelah momen wisuda, seseorang akan diperhadapkan dengan dunia kerja yang nyata dan penuh persaingan. Langkah yang dilakukan usai kelulusan akan menentukan nasib masa depan selanjutnya. Itu sebabnya wisuda adalah titik awal dari seseorang untuk masuk dalam kehidupan nyata sesungguhnya. Apa yang dia pelajari akan dipraktekkan di dalam bidang usaha, pekerjaan, atau karir yang akan dia geluti. Karena itu saudara-saudara, wisuda bukan sekadar kita mencapai titik wisuda, tetapi ada kelanjutan dari rencana Tuhan yang harus kita tahu. Apakah wisuda adalah sebuah titik puncak sukses yang akan membuat kita berhenti di situ, atau wisuda adalah titik awal untuk kita melanjutkan perjalanan kita lebih lagi dan lebih lagi. Karena itu dalam ibadah syukur ini saya mengajak kita buka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara-saudara, saya ulangi lagi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Janji Tuhan mengatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara-saudaraku, dari ayat ini kadang-kadang yang banyak kali ditonjolkan orang, ditonjolkan jemaat, ditonjolkan hamba Tuhan adalah Tuhan mengangkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Klaim untuk mendapatkan janji ini kita fokuskan pada kalimat pertama. Tuhan akan menjadikan kita kepala dan ekor. Sehingga sukses menjadi segala-galanya bagi orang Kristen. Bahkan kadang-kadang sukses itu mengalahkan kebutuhan kita akan Tuhan. Maksud saya begini, saudara. Orang hanya mengejar berkat. Orang hanya mengejar apa yang merupakan janji Tuhan. Dan ketika dia dapat janji Tuhan itu, dia lupa sang pemberi kehidupan. Bahasa sederhananya begini. Dengan mengklaim janji Tuhan bahwa Tuhan angkat kita jadi kepala dan bukan ekor, seolah-olah kita lebih fokus pada berkat Tuhan daripada sumber berkat, yaitu Tuhan sebagai pemberi. Nah, di dalam ucapan syukur wisuda ini, saya mau mengajarkan kepada saudara-saudara bahwa banyak orang muda setelah dia sekolah, kuliah, dia giat di gereja, giat melayani Tuhan, taat Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hanya untuk supaya Tuhan memberkati dia sehingga dia sampai pada titik wisuda. Dan setelah wisuda dia melupakan Tuhan. Apalagi kalau dia sudah kerja, dia lupa Tuhan. Nah, ayat ini sedang mengajarkan kita bahwa wisuda hanya merupakan titik awal dari karya Tuhan. Masih ada karya-karya selanjutnya yang Tuhan mau kerjakan. Karena itu saudara-saudara, di dalam ibadah syukur wisuda ini minimal ada 3 atau 4 hal yang harus saudara lakukan sebagai sikap syukur saudara kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak fokus pada Tuhan angkat kita jadi kepala dan ekor. Tapi Tuhan lebih suka pada sikap hati saudara untuk bersyukur. Sikap hati yang bersyukur ketika Tuhan memberikan Anda kesuksesan. Salah satunya tentu wisuda.
Setelah wisuda, Tuhan telah memberkati Anda sampai saudara bisa wisuda. Apa yang harus Anda lakukan? Itu yang penting. Bukan jadi kepala, bukan jadi ekor yang penting. Tetapi apa yang saudara lakukan ketika Tuhan angkat saudara. Ayat ini seolah-olah mau bilang begini. Pesan saya dari ayat ini hanya mau bilang begini. Kalau Tuhan sudah bikin engkau sukses, apa yang harus engkau lakukan? Kalau Tuhan sudah bisa bikin Anda wisuda, padahal teman lain mungkin masih bergumul dengan skripsi, masih bergumul dengan dosen untuk tanda tangan skripsi, proposal. Anda sudah wisuda. Saudara-saudara, saya mau fokus bukan pada Tuhan angkat saudara, Tuhan buat Anda sukses. Toh Anda sudah wisuda, bukankah Anda sudah sukses? Tapi yang Tuhan mau adalah, di dalam syukur ini adalah apa yang kau harus lakukan setelah engkau wisuda kepada Tuhan. Syukur apa? Tindakan apa di balik syukur ini yang saudara harus buat? Apa sekedar pesta syukuran? Tidak. 3, 1 sampai 4 yang harus Anda lakukan. 1, Alkitab. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudara-saudara lihat, Tuhan memberi kita yang terbaik, yaitu Tuhan angkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Apa artinya? Ini sisi lain janji Tuhan. Tapi menurut saya ini sisi lain adalah sikap hati yang harus kita lakukan waktu kita bersyukur karena kita telah wisuda. 1, saudara. Kepala dan ekor adalah 2 hal yang berbeda. Kepala di depan dan ekor di belakang. Biasanya ekor mengikuti kepala. Apa artinya, saudara? Yang pertama yang saya mau ajar kepada saudara, bahwa yang namanya kepala itu ada di depan. Apalagi kalau itu bicara ikan, dia ada di depan dan ekor ada di belakang. Kalau itu pesawat, kepala pesawat ada di depan dan ekornya ada di belakang. Tidak pernah pesawat itu berjalan dari ekor ke kepala, tapi kepala ke ekor. Artinya, ekor mengikuti kepala. Apa artinya, saudara? Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai kepala dan bukan ekor. Artinya, kalau engkau sukses, jadikan Tuhan itu utama, bukan kesuksesan yang utama. Ekornya adalah kesuksesan, tapi kepalanya adalah Tuhan. Banyak orang bikin Tuhan itu hanya jadi kepala pada waktu dia bergumul tentang pergumulannya. Tapi setelah dijawab, Tuhan jadi ekor. Tuhan jadi hal kedua, hal ketiga, hal keempat. Dia bukan lagi menjadi prioritas dalam hidup. Yang pertama dari ayat ini sedang mengajarkan, kalau Tuhan kasih engkau jadi kepala bukan ekor, artinya dia kasih yang terbaik. Maka engkau harus memberikan tempat Tuhan itu juga yang terbaik, yaitu yang terutama. Berkat penting, sukses penting, wisuda penting, masa depan penting, jodoh penting, kekayaan penting. Tapi Tuhan harus mendapatkan nomor pertama, yaitu sebagai kepala. Dia harus menjadi segala-galanya dalam hidup saudara. Jadi begini, saudara. Entah saudara sudah wisuda atau belum wisuda, entah nanti saudara sukses atau belum sukses, tetap Yesus menjadi yang paling pertama, jadi kepala, yaitu jadi utama. Jadi saudara-saudara, ketika engkau wisuda, Yesus harus menjadi kepala. Artinya yang pertama, sikap hati Anda bersyukur waktu saudara wisuda. Jadikan Yesus segala-galanya, jadikan Yesus paling utama. Yang kedua, saudara, kalau Yesus jadi kepala dan kita jadi ekor, bukan sebaliknya. Yesus jadi ekor dan kita jadi kepalanya. Setelah Tuhan angkat menjadi kepala, artinya sukses, wisuda. Anda harus menjadikan Yesus yang utama. Dia yang kepala dan biarkan kita yang jadi ekor. Memang dia angkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Karena itu dia sudah kasih yang terbaik sebagai gambaran kepala dan bukan dia kasih ekor. Orang-orang yang suka makan ikan suka kepala, bukan ekor. Tuhan kasih yang terbaik, yaitu wisuda. Karena itu Tuhan, jadikan Tuhan sebagai yang utama, sebagai kepala dan bukan ekor. Yang kedua, dikatakan begini. Dan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saudara-saudara, yang kedua sikap hati bersyukur saat Anda wisuda adalah dia bilang, kalau dia sudah jadikan engkau kepala dan bukan ekor, artinya begini. Kalau orang lain jadi ekor, belum wisuda, Anda sudah jadi kepala, yaitu Anda sudah wisuda. Maka sikap kedua adalah dia bilang, hatimu, karaktermu, rohanimu, semangatmu, imanmu, doamu harus naik dan bukan turun. Kadang-kadang hidup kita hanya naik ketika kita butuh Tuhan. Namun ketika kita tidak butuh Tuhan, kita turun rohani kita turun semangat kita mengiring Tuhan, kita punya semangat doa turun, kita punya semangat melayani turun. Kita hanya bisa naik doa kita, semangat melayani kita karena kita sedang butuh Tuhan dalam pergumulan kita. Tapi setelah doa kita, pergumulan kita dijawab, rohani kita turun. Nah, Alkitab bilang begini,
Kalau engkau sudah diangkat jadi kepala dan bukan ekor, kalau saya terjemahkan, kalau engkau sudah wisuda dan teman-temanmu masih ekor, yaitu belum wisuda, maka saudara, hidupmu harus lebih naik untuk Tuhan. Kalau saudara sebelum wisuda misalnya melayaninya setengah-setengah, maka setelah wisuda melayanimu lebih full. Kalau dulu belum dapat kerja dan hari ini dapat kerja, artinya engkau punya doa, engkau punya semangat melayani, semangat ibadah harus naik dan bukan turun. Ada banyak orang setelah sukses, justru doanya turun, kebaktiannya turun, jam-jam doanya turun, jam-jam pelayanannya turun dengan alasan sibuk. Tapi saya kasih ingat saudara, Alkitab bilang, baraslah dengan Tuhan, makin hari makin naik. Saudara-saudara, Alkitab bilang apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Apa artinya? Roh kita makin hari makin menyala, naik bukan turun. Semangat kita melayani bukan turun. Waktu kita wisuda, perintah Tuhan sederhana, makin naik semangat melayani, makin naik dukung gembalamu melayani Tuhan, makin naik persembahanmu, makin naik apa? Kolektemu, makin naik apa? Perpuluhanmu, makin naik apa? Ibadahmu, bukan makin turun. Dan yang ketiga, sikap hati ketika Tuhan angkat saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Bicara tentang Tuhan sudah angkat engkau sukses, sudah bisa wisuda. Apa yang harus engkau lakukan? Dia katakan gini, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Yang ketiga, makin hari makin taat. Jadi saudara-saudara harus bisa bedakan orang yang belum wisuda dan setelah wisuda. Ini bukan berarti bahwa sebelum wisuda Anda taat, setelah wisuda Anda tidak taat. Bukan gitu maksudnya. Atau sebaliknya, kita hanya mau taat sebelum wisuda supaya kita diwisudakan, diizinkan Tuhan sukses dan wisuda. Tapi ayat ini sedang bicara begini. Setelah wisuda, hidupmu makin hari harus makin lebih taat sama Tuhan. Itu poin ketiga. Poin ketiga, kalau engkau sudah wisuda, balas kasih Tuhan, balas kebaikan Tuhan, balas anugerah Tuhan ini dengan apa? Dengan hidup makin hari makin taat. Taat apa? Taat berdoa, taat melayani. Taat apa? Taat hidup benar. Taat apa? Taat bayar perpuluhan. Taat apa? Taat memberi. Taat apa? Taat ikut jalan-jalannya Tuhan. Saudara, berapa begitu banyak orang mau taat sama Tuhan ketika dia sedang bergumul sesuatu. Tapi setelah dia mendapatkan apa yang menjadi doa, pergumulannya, hidupnya sembrono, tidak lagi mau taat. Saudara-saudara, taat itu penting. Taat melahirkan mujizat, taat melahirkan kemenangan, taat melahirkan mahkota. Karena Alkitab berkata, siapa yang setia dan taat sampai akhir, dia mendapatkan mahkota. Saudara, taat adalah sesuatu yang paling menyenangkan Tuhan. Karena itu saudara dengar baik-baik. Intinya adalah begini, kalau engkau sudah wisuda, itu karena Tuhan yang memberikan. Kalau Tuhan sadar bahwa Tuhan yang memberikan anugerah ini, pada orang lain masih bergumul, pada orang lain mungkin DO dan tidak bisa wisuda. Entah karena kebodohannya dia, entah karena dia tidak mengerjakan tugas, entah karena dia tidak punya uang membayar uang kuliah. Tapi intinya Anda bisa wisuda, belum tentu orang lain juga wisuda. Kalau Anda bisa wisuda, Tuhan minta yang ketiga, taat sama Tuhan. Dan yang terakhir dia bilang, lakukan itu dengan satu kata terakhir, setia. Ada banyak orang setia dengan Tuhan. Pada waktu tadi saya bilang, dia bergumul untuk bisa tanda tangan dosen dan dia sering datang, pendeta, Bapak pendeta, saya sudah kerja skripsi saya, proposal saya, tapi dosen belum tanda tangan, dosen pembimbing selalu tolak dan belum tanda tangan. Lalu kami doakan, atau pendeta doakan. Tapi setelah dijawab oleh Tuhan, mereka pergi tinggalkan gereja, mereka tinggalkan pelayanan karena merasa apa yang mereka perlukan sudah didapatkan. Tapi Alkitab bilang tidak. Kalau engkau akhirnya Tuhan beri anugerah bisa wisuda, satu kata yang terakhir, apa balasan Anda? Syukur bukan bicara pesta, tapi syukur bicara tentang janji saudara, komitmen saudara untuk tetap setia. Sukses setia, belum sukses setia. Apalagi kalau Anda sudah sukses, apalagi Tuhan sudah angkat engkau jadi kepala dan bukan ekor, maka hidupmu harus lebih berkualitas, yaitu makin hari makin setia, makin hari makin loyal dengan Tuhan, makin hari makin Tuhan memberkati Anda, makin Tuhan angkat Anda, makin Anda setia dengan Tuhan. Sebab saya percaya orang yang setia dihormati dan dihargai Tuhan. Kiranya video ini memberkati saudara-saudara, dan kiranya ini menjadi renungan 4 hal yang harus saudara lakukan
sebagai balasan Tuhan angkat saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi orang yang diwisudakan. Satu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau kita pelajari dari ayat tadi, dengan singkat saya bilang, pertama, jadikan Tuhan sebagai kepala dan bukan ekor, yaitu jadikan Tuhan yang utama dan yang pertama di dalam hidup saudara. Bukan berkat, bukan kekayaan, bukan masa depan, tapi Tuhan nomor satu. Yang kedua, terus saudara-saudara balas kebaikan Tuhan karena saudara telah wisuda. Itu adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Balas dengan sikap kedua, yaitu dikatakan bahwa engkau tetap taat kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, teruslah taat, hidup taat kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap naik dan jangan turun. Artinya moralmu harus makin naik, sikap dan karaktermu makin naik, pelayananmu makin naik levelnya, imanmu makin naik, rohanimu makin naik, ibadahmu makin naik, dan bukan turun. Tapi yang keempat adalah setia. Kiranya Tuhan berkati 4 hal ini menjadi sikap kita, pesan untuk anak-anak Tuhan yang telah diwisudakan. Selamat wisuda, selamat menempuh masa depan bersama Tuhan. Dan saya percaya wisuda hanya merupakan awal berkat. Masih banyak berkat-berkat yang akan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Masih banyak perjalanan hidup yang akan disertai Tuhan. Namun Tuhan menyertai mereka yang tadi mengutamakan Tuhan, taat Tuhan, setia dengan Tuhan, dan level rohaninya makin hari makin naik dan tidak turun. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Jerry Adu di Kota Kupang, mengingatkan saudara share video-video ini sehingga banyak orang bisa mendapatkan khotbah-khotbah praktis dari saya dan nama Tuhan dimuliakan. God bless you. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you. Tuhan memberkati. Salam.